Bismillahirrahmanirrahim. Pagi. Kopi boleh minta. Oke. Masih bareng saya Gofar Way di channel Sang Kopitalis yang bernas, lugas, dan cerdas. Nah, selama pandemi, usaha tambak ini tantangannya yang setahu-tahu saya kan cuaca. Pandemi itu ngaruh nggak sih? Kalau di ikan kan nilainya kan konsumtif. Nah, nggak ngefek ya? Nggak ngefek sebenarnya. Jadi ikan nggak perlu jaga jarak. Kita jualan ikan nggak harus di pasar, bisa online kan? Iya. Tinggal antar aja. Omset selama pandemi boleh tahu? Omset yang mana nih? Toko apa ikan? Kalau toko gimana, ikan gimana? Malu ada omongin. Banyak yang gini. Saya kemarin habis wawancara seorang Kang Mardi yang punya 40 brand usaha, punya 300 outlet makanan. Selama pandemi tinggal 80. Bayangin, 220 outlet tutup. Ini yang harus digambarkan bahwa usaha itu jangan lihat fancy-nya sekarang punya 5 tambak, tapi kemampuan survive-nya itu yang perlu diajarin. Bicaranya saya nggak bicara nominal ya. Kalau saya bicara kalau ditambak sih ini alhamdulillah nila mujair itu per minggu nyampe 6 kintal. Modalnya berapa kintal? Berapa kilo bibitnya? Oh, kalau bibit saya kadang kan nabung. Kalau bibit mah saya nggak pernah nanam berapa kilonya ya. Maksudnya nyebar benih 1000 ekor jadi 5 kintal gitu loh, biar ada gambaran. Kita pernah belajar peternakan perikanan kan? Ya, itu. Itu kan ada hitungan yang FCR tuh, FCR segala macam. Jadi semua bibit 1 kintal pun bisa jadi 1 ton, tergantung pakan. Saya bicaranya kan di penjualan aja dulu nih. Nah, kalau di penjualan saya ngeluarin ikan nila itu ke pasar-pasar, ke pedagang-pedagang itu nyampe seminggu 6 kintal rata-rata. Kalau emas rata-rata 2-3 kintal itu per minggu, baru skala kecil sih. Terus lele ini alhamdulillah nggak kurang dari 2 kintal. Berarti total seminggu itu 10 1 ton. 1 ton, luar biasa. Ini yang paling favorit di Cikarang ini atau sekarang pernah? Masih nila ya. Mas nila itu ikan-ikan yang masih dikonsumtif lebih banyak dari yang lainnya. Oke. Ini banjir kemarin musim hujan biasanya. Ya, musim hujan. Banjir mah nggak pengaruh. Nggak pengaruh juga. Nggak pengaruh, tapi kan soalnya tambak apung ya, keramba apung ya. Tapi kalau di musim kayak nih dari cuaca panas tahu-tahu hujan 2 hari 3 hari terus itu yang agak pusing. Oh gitu. Mati bisa 1 keramba itu. Oh, karena itu ya kasaman airnya ya. Oh iya. Jadi pas musim hujan itu pH-nya berubah, ikan nggak kuat. Jadi tantangannya itu pandemi nggak ngaruh. Ternyata masih bisa 1 ton loh, gitu loh. Nah tapi kalau hujan ini yang bikin ketir-ketir. Kita bicara teknologi, kita harus menguasai ini juga. Trik-trik yang katakanlah untuk menurunkan pH kan ada kayak batu. Makanya mesin. Oh, luar biasa. Mesin tiap ini jadi sirkulasi buat nambah oksigen. Iya. Oksigen minimal pH air berubah tapi oksigen nggak kurang. Kalau dulu kan saya pernah tahu kata garam atau habis hujan kasih kapur gitu kan. Nah itu untuk menetralisir pH-nya. Tapi kan itu untuk kelas kolam, skalanya kotak kecil. Kalau ini hektaran. Berapa ton kamu mau nyebar garam? Luar biasa, Cek. Pengalaman pribadi atau motivasi kamu ngejalanin ini gitu? Ada sebenarnya. Kalau buat teman-teman itu saya pengennya mulailah usaha itu dari jangan nunggu kita punya modal, nunggu kita kepepet dulu, enggak. Kita punya ide saya pengen usaha, langsung jalanin aja ya, usaha apapun bentuknya jalanin aja. Gitu? Maju mundur atau ya syukur-syukur laku. Masalah bangkrut lah, dibilang bangkrut ntar aja belakangan. Penting jalan dulu lah. Orang kan melangkah dulu, baru tahu depannya.
Jadi kalau nggak pernah melakukan ya jangan ngomong. Saya gitu. Saya kan lagi konten juga di koperasi Om. Jadi mungkin Om kan aktif masih jadi anggota koperasi ya. Ini arti koperasi buat teman-teman yang seperti saya bilang tadi, jangan sampai cuma buat kebutuhan-kebutuhan yang nggak jelas, tapi untuk permodalan. Coba itu sebenarnya membantu banget loh kalau kita mau deh. Soalnya kan orang berpikir gini, kadang mikir koperasi kalau buat modal bahasa jeleknya utang lah ya. Iya. Padahal jangan berpikir kita utang, itu buat membantu. Iya. Kalau udah jalan usahanya, kita akan tahu manfaat koperasinya tuh buat kita sendiri apa. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang butuh pakan burung, silakan ke Serang Baru, samping gerbang KSB. Di Idlan Pet Shop aja itu udah ada di Google ya, ada. Idlan Pet Shop. Nanti bisa di-share ya. Tidak hanya kebutuhan pakan ikan, pakan burung, tapi pakan kucing sekarang juga ya. Ada. Oh, luar biasa. Dan untuk yang butuh konsumsi ikan segar, silakan ke Pasir Raya. Di sini ada tambak ya, dekat perumahan Permata Serang Baru. Ya, nah, Danau Pasir Raya. Satu, usaha itu dimulai dari hobi. Kedua, usaha itu ya harus mulai, jangan nunggu kita punya modal dulu katanya. Ketiga, ini persiapan untuk teman-teman karyawan yang mau pensiun atau sejari dini, preventif supaya saat PHK nggak pusing. Dan keempat, intinya bagaimana mental usaha itu terus harus dijaga ya. Bung Pence ini mulai dari kerupuk, sempat merajai Cikarang, 14 orang marketingnya hancur. Tapi dia mulai lagi dengan yang modal 7,5 juta, bikin toko, ya kan, bikin usaha pakan burung, laris manis. Selang itu dia ekspansi lagi ke tambak, yang memang masih hubungannya dengan hobi, miara burung, mancing, gitu kan. Ini kan hobi-hobi yang kalau dikelola dengan baik, dimanajemen dengan baik, bisa jadi usaha yang konsen. Nah, tema hari ini, terima kasih Om Pence motivasinya, dan buat teman-teman yang berkoperasi, sekali lagi manfaatkan koperasi teman-teman itu sebagai medianya berusaha. Saya berulang kali ngomong, adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Jadi orang-orang itu ya inovasinya atau ide-idenya itu harus digabungkan untuk memajukan koperasinya. Sebetulnya ini hal-hal yang perlu terus-terusan kita perbaiki, bahwa koperasi itu diusahakan menjadi sarana atau tempat usaha bareng. Iya, betul. Ya, termasuk di sisi permodalan. Lanjutnya nanti mungkin kita akan sowan ke tokonya Om Pence di depan sana. Idlan Pet Shop. Idlan Pet Shop. Dan konten ini akan terus ada sesuai dengan keinginan teman-teman juga. Jadi tolong komen-komennya. Selain subscribe, saya tunggu video apa yang atau tokoh apa yang perlu kita wawancarai. Silakan teman-teman sebutkan di situ. Akan kita teruskan hadirkan untuk motivasi-motivasi atau mempopulerkan usaha kecil menengah agar dikenal luas. Itu mas nggak mau dibayar. Sampai jumpa lagi. Kita hari ini pulang dulu dari tambaknya Om Pence Edward, salah satu anggota Kopkap yang punya usaha di bidang tambak dan perikanan. Ini